Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama aku Saskia Ezabel dari jurusan Manajemen Riset dan Leisure angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, aku akan share ke teman-teman semua tips and trik gimana sih caranya agar kita bisa survive ataupun bertahan hidup di kota rantau. Karena aku sendiri berasal dari Riau. Nah, otomatis aku memiliki beberapa alasan nih kenapa aku memilih jauh dari keluarga dan memilih Bandung untuk melanjutkan pendidikan aku. Nah, yang pertama alasannya itu yaitu dikarenakan aku memang ingin mengambil jurusan manajemen resort dan leisure yang dimana jurusan ini hanya terdapat satu saja di Indonesia. Nah, selanjutnya aku ingin memberikan tantangan kepada diri aku sendiri untuk bisa lebih mandiri dan juga menghadapi berbagai situasi tanpa ada bantuan secara langsung dari keluarga. Nah, dan juga kebetulan aku merupakan duta yang paling jauh di antara duta-duta terpilih lainnya. Jadi aku akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya kita bisa survive di kota rantau. Namun sebelum aku share bagaimana caranya, jangan lupa untuk teman-teman semua like video ini dan juga share ke teman-teman semua dan jangan lupa untuk subscribe channel MRL UPI ya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi, pertama-tama sebelum teman-teman memutuskan nih untuk menjadi seorang anak rantau, yang harus dipersiapkan adalah mental yang kuat. Kenapa? Karena jika kita menjadi anak rantau, secara otomatis kita akan jauh dari keluarga, jauh dari family, jauh dari kerabat, dan lain sebagainya. Otomatis, jika kita jauh dari keluarga, kita akan merasakan yang namanya homesick. Nah, homesick itu apa sih? Ini nih teman-teman, homesick itu. Nah, udah tahu kan homesick itu apa? Jadi akan terasa sulit bagi kita jika kita tidak memiliki mental yang kuat, tapi kita harus jauh di kota yang kita sendiri tidak tahu nama daerahnya apa saja, bagaimana iklimnya, bagaimana cuaca, bagaimana budaya di sana, teman-teman, pergaulan, dan banyak hal yang harus kita ketahui sebelum memutuskan menjadi anak rantau itu sendiri. Langkah yang kedua adalah teman-teman harus bisa pintar-pintar memilih tempat tinggal, baik itu kos-kosan, kontrakan, rumah sewa, atau bahkan apartemen. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan budget dengan tempat tinggal yang akan teman-teman pilih. Nah, jika sekiranya teman-teman memang memiliki uang yang pas-pasan untuk ngekos, ya udah teman-teman lebih baik memilih kos aja. Jangan sampai memaksakan diri untuk memilih apartemen dengan harga yang mahal hanya untuk dipandang keren oleh teman-teman. Nah, jika teman-teman memang berasal dari keluarga yang berada ataupun yang biasa disebut keluarga sultan yang kayanya terjamin selama 7 tahunan, ya nggak apa-apa. Teman-teman mau nginep di apartemen ataupun bahkan ingin menyewa atau bahkan membeli rumah yang mewah dan megah sekalipun, ya silahkan saja. Nah, jadi selanjutnya teman-teman juga harus identifikasi nih tempat tinggal yang bakalan temen tempati itu worth it nggak? Fasilitas dengan harganya, akses dengan harganya, jarak teman-teman kuliah dengan kos-kosan itu jauh apa tidak? Seperti itu ya. Aku pribadi menyarankan untuk teman-teman lebih baik mengambil tempat tinggal yang dimana aksesnya itu dekat dari kampus, karena itu akan menghemat energi, menghemat biaya kita untuk sampai ke kampus jika sekiranya terdapat urusan-urusan yang harus kita urus nanti. Oke, langkah yang ketiga itu adalah teman-teman harus langsung cari-cari nih organisasi ataupun forum silaturahmi yang berasal dari daerah teman-teman sendiri. Nah, untuk di UPI sendiri itu banyak sekali forum organisasi kedaerahan, seperti yang pertama itu ada Fosmor ataupun Forum Silaturahmi Mahasiswa Bogor, yang kedua ada KMG Keluarga Mahasiswa Garut, dan banyak lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa cari-cari nih di daerah aku apa ya nama organisasinya dan bergabung ke dalam organisasi tersebut. Nah, kenapa? Karena ini sangat berguna bagi kita nantinya jika kita terdapat kesulitan, jika kita susah akan kendaraan untuk pergi ataupun pulang ke daerah asal,
untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga dengan mengikuti organisasi ataupun forum silaturahmi seperti ini, kita akan dapat memperluas lagi relasi kita dan juga mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman. Next, langkah selanjutnya adalah aku menyarankan kepada teman-teman rantau nih untuk dapat mencari pekerjaan sampingan. Karena sama-sama kita tahu semakin dewasanya kita untuk meminta uang kepada orang tua itu mungkin ada perasaan tidak enak ataupun segan dan lain sebagainya. Nah, contoh pekerjaan yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu adalah menjadi barista ataupun pelayan di beberapa kafe sekitaran kampus bahkan di Bandung secara keseluruhan. Nah, tetapi tidak juga menjadi barista ataupun pelayan, teman-teman bisa memanfaatkan keahlian yang teman-teman miliki untuk dapat meraih cuan seperti itu ya. Jika dapat menghasilkan cuan ataupun duit ya kenapa tidak dicoba? Hitung-hitung dapat membantu perekonomian kita selama berkuliah. Nah, hal ini juga tidak hanya aku sarankan kepada anak rantau saja, tetapi siapapun teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan. Nah, selanjutnya, hal yang paling penting itu adalah pastikan pekerjaan sampingan teman-teman tidak mengganggu waktu ataupun aktivitas perkuliahan teman-teman semua. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu luang setelah jam kuliah untuk dapat bekerja dan menambah penghasilan sampingan. Oke, nggak terasa kita masuk ke langkah yang terakhir agar bisa survive di kota rantau. Nah, cara yang terakhir ini dari aku adalah teman-teman harus bisa mengatur waktu dengan baik. Kenapa? Karena jika teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik, maka semua kegiatan dari pagi hingga malam secara berkala berbulan, semester, ataupun bahkan 1 tahun itu dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, jika semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka kita akan terhindar yang namanya dari stres ataupun tekanan batin ataupun tidak betah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah teman-teman harus dapat mengatur keuangan dengan baik. Teman-teman harus tahu nih tanggal berapa dapat kiriman uang dari orang tua. Jadi kita harus tahu berapa nih pengeluaran kita yang harus ataupun yang dapat kita keluarkan agar nanti kita tidak kekurangan uang sehingga kita harus meminjam ke teman dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi cara-cara yang belum aku sebutin di video ini, tetapi beberapa cara tadi merupakan cara basic untuk teman-teman semua gimana agar bisa survive ataupun bertahan hidup di kota rantau. Nah, selain itu juga aku titip pesan kepada teman-teman yang anak rantau, jangan karena teman-teman itu jauh dari orang tua dan juga kerabat bisa malas-malasan, bisa seenaknya ataupun bisa sebebasnya. Ingat, tujuan awal teman-teman untuk merantau itu untuk apa? Jangan lupa bahagiakan orang tua yang sudah berjuang untuk teman-teman. Nah, selanjutnya pesan aku adalah jangan lupa sesuaikan budget yang teman-teman miliki dengan gaya hidup teman-teman. Mulai dari jajan, belanja, gaya hidup, dan lain sebagainya. Belilah semampunya dan seperlunya, jangan beli semaunya. Aku Saskia Ezabel, Duta MRL 2020. Sekian sharing-sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman karena video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel MRL UPI. Dadah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.